Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali tentang menjawab pertanyaan beberapa teman yang masuk melalui WA, yaitu tentang penanya menanyakan tentang kapan dapat mengusulkan kenaikan pangkat, juga apakah ijazah S2 atau S3-nya beliau itu dapat diusulkan. Untuk itu mari kita akan mencoba mensimulasikan tentang pertanyaan teman tersebut. Akan kita buka pakinnya. Penanya golongan 4B. Jadi kalau kita perhatikan, ini beliau menanyakan kapan perkiraan beliau ini dapat diusulkan kenaikan pangkat dengan asumsi SKP-nya bernilai baik. Akan kita lihat angka kredit pak integrasinya adalah 166598. Akan kita coba simulasikan. Jadi akan kita input data dulu. Jadi di aplikasi ini diisi nama penilai, nanti nama pengusul, dan seterusnya. Nanti setelah itu instansinya diisi dinas pendidikan misalnya. Lalu kita akan langsung ke sini mensimulasikan sesuai dengan pertanyaan kapan diperkirakan bisa diusulkan. Kalau pakinnya adalah 266 tadi, koma 598. Kita lihat golongannya 4B. Diperhatikan kalau 3D mau ke 4A itu adalah uji kom, karena kenaikan jenjang. Ini kalau dia 4B mau ke 4C, 4B. 4B itu tidak uji kom. Yang kita perhatikan adalah akumulasi angka kreditnya yang dibutuhkan adalah 300, sedangkan kebutuhan angka kreditnya 150. Setelah kita isi semua, maka akan nanti kita coba periodenya. Periode yang paling terdekat dulu kita coba di Desembernya. Di Desember itu untuk setiap tahun. Misalnya kita coba 26698, lalu konversinya kita asumsikan nanti baik 100%. Kalau baik nanti per tahunnya dapat angka kredit 37,5. Akumulasinya kita cek, kita akan sesuaikan, kita akan lihat nanti apakah dapat diusulkan kapan. Tahun 2023 pakinnya 266598 tadi. Lalu 2023 itu kita asumsikan baik 100%, 12 bulan, maka dapat 37,5. Tahun 2024 ini kita asumsikan S2-nya kita bayangkan tidak diusulkan. Atau kita hapus saja dulu. Ini 0. Nah, kita perhatikan kalau tahun 2023 37,5, 2024 karena ini penanya adalah di tahun 2025, maka
Ini tahun 2025 Januari tahun 2025 ini bulannya bulan sekarang yaitu bulan Mei. Jadi kalau bulan Mei, jadi kalau di bulan bulan Mei, periodenya kalau 2025 di bulan Juni misalnya, kita usulkan apakah bisa. Kalau bulan Juni, berarti ini Juni, 6 bulan. Maka tadi adalah ini kita ulang. Ini bukan 266 tapi 166. Kita ulang. Yang dimaksud adalah 166,598. Kita cek 166,598. Masih kalau di bulan Juni kita usulkan itu dengan asumsi S2-nya ataupun S3-nya tidak kita usulkan, itu masih mendapatkan 260, padahal akumulasinya harusnya adalah 300 atau dibutuhkan 150. Sehingga kita akan coba simulasikan lagi, misalnya di periode Agustus, Juni, Juli, atau di Agustus. Apa cukup? Masih kurang? Langsung ke sini? Masih kurang juga. November masih kurang. Lalu 1 tahun 2025 kurang sedikit. Maka itu kalau tidak mengusulkan S2 atau mengusulkan gelar, maka tahun 2025 itu masih belum mencukupi untuk mencapai ke 300. Sehingga kita asumsikan tahun 2026 kalau di April bulannya 4 bulan 291 masih kurang. Kalau di April masih kurang, kalau di Mei bisa nggak? Masih kurang juga. Kita coba di Agustus. Nah, ini paling cepat di Agustus tahun 2026 dengan asumsi gelar S2 ataupun 3 beliau ini tidak diusulkan, maka di bulan Agustus itu bisa terpenuhi 304. Jadi periodenya kita cek. Kalau di bulan Agustus berarti periodenya itu supaya kalau Agustus berarti ininya tahun 2025. Maka approve atau submit-nya ini nanti diganti masa penilaiannya ini 3 sampai dengan 2026. Ini Agustus, ini 2026. Maka submit atau approve-nya itu mesti di Juni. Batasnya 1 sampai 30 Juni itu sudah mulai mengupload atau submit
hal-hal yang berurusan dengan kenaikan pangkat. Jadi di Agustus ini dapat terpenuhi untuk ke-4C. Ini dapat diusulkan untuk ke-4C. Akumulasi 300 sehingga dapat diusulkan ke-4C. Ini perhatikan. Nah, apa yang perlu kita siapkan supaya ini dapat disesuaikan dengan online, yaitu akan kita sinkronkan periodenisasi kenaikan pangkat kita ini atau SKP kita ini di e-kinerja. Suatu contoh, saya ambil contoh, kalau kita masuk ke e-kinerja, maka yakinkan begitu kita masuk ke e-kin, di angka kredit ini nanti yakinkan ini sudah ada terdata pak integrasi kita tahun 2023, yaitu kita sudah mendapatkan persetujuan. Kemudian tahun 2023-nya, SKP 2023-nya kita sudah disinkronkan juga di e-kinerja kita, di e-kin ya, di e-kin atas nama kita yang bersangkutan. Nah, ini kalau belum dimasukkan, ini nanti akan mempersulit pengusulan kenaikan pangkat karena harus sinkron dengan e-kinerja kita masing-masing. Kemudian di tahun, karena ini masih tahun 2024, 2025-nya belum, ini 2024-nya juga. Nanti kalau yang bersangkutan masuk ke 2026 atau minimal 2025, harus juga di sini 2025. Di sini harus persetujuan. Yang menyetujui adalah tim atasan penilai. Jadi nanti SKP yang kita print ini bisa kita print. Ini yang akan kita print, satu yang ini, kemudian yang ini, terakhir penetapan. 3 halaman ini di print, lalu minta tanda tangan dengan tim penilai, kemudian di upload kan di e-kin ini. Di sini nanti ada pilihan upload yang sudah ditandatangani, maka akan nanti mendapatkan persetujuan. Minta tanda tangan penilaian kita ini oleh tim penilai. Nah, tentu untuk bisa di e-kin seperti ini, untuk tahun ini, untuk yang tahun 2023 pak integrasi, biasa secara otomatis sistem menyetujui angka-angka ini sesuai dengan pakin yang kita usulkan. Sedangkan di tahun ini masa transisi, biasanya kita menginputkan sendiri tidak bisa, maka diinputkan melalui BKD atau melalui dinas tempat. Nah, kemudian tahun yang ini sudah bisa otomatis, tapi dengan syarat ini kita print, tanda tangani kepada tim penilai, 3 ini, lalu masukkan di e-kinerja di bagian sini, upload angka kredit. Maka nanti kalau dapat persetujuan, maka usulan kita akan lebih mudah untuk mengusulkan kepada kenaikan pangkat. Untuk selanjutnya, pada saudaraku penanya, bagaimana yang bersangkutan ini S2 dan S3-nya belum pernah diusulkan. Untuk bisa menjawab itu, pertama panjenengan buka e-kinerja, nanti di e-kinerja ini
Dekin, maka saudara akan masuk kepada di kinerja ini ada juga pusat layanan. Jadi di sana ada untuk layanan merekomendasikan untuk gelar, mendapatkan gelar. Nah, apabila ini gelar ya ini. Nah, apabila gelar kita itu disetujui, maka nanti BKN, Badan Kepegawaian Negara, itu akan membuat suatu ketentuan, mengeluarkan SK-nya seperti ini. BKN ini untuk Jawa Timur. Juga kalau 4B itu nanti, atau 4C itu pusat yang mengeluarkan, nanti akan memberi. Yang paling penting begini, apabila disetujui angka kredit kita itu, maka dia akan membunyi seperti ini. Memenuhi syarat dan telah kami cantumkan dalam data induk pegawai negeri sipil, kepada yang bersangkutan berhak mencantumkan gelar MPD pada mutasi kepegawaian dan mendapatkan angka kredit. Ini yang paling angka kredit. Tapi kalau tidak disetujui, hanya mengajukan gelar saja, maka bunyi angka kredit ini tidak disebutkan. Berarti itu tidak diakui 25%-nya. Itu bisa terjadi dikarenakan tahunnya sudah kelamaan tidak diusulkan. Jadi minimal tahun kuliahnya itu sepertinya tahun 2022. Di bawah tahun 2022 ijazahnya sepertinya tidak diakui, dapat 25%. Nah, apabila yang bersangkutan itu ada kata-kata begini, angka kreditnya 20%. Nah, maka kita coba simulasikan, saudaraku, apabila saudara ini adalah mendapatkan gelar, kita ambillah gelar S2-nya sini. Gelar S2 di sini. Gelar pendidikan atau gelar pendidikan S2 misalnya. Atau di sininya S2, ada pilihan S2. Nah, S2 maka akan mendapatkan 25% dari kebutuhan angka kredit. Jadi kebutuhan kredit itu 150. Maka dia akan dapatkan 37,5. Maka banyak lebihnya, sehingga kalau sehingga apabila kita masukkan S2-nya, maka ini kita coba tahun 2026-nya kita hapus. Apakah tetap bisa? Jadi tahun 2026 sudah tetap bisa dapat diusulkan. Tercepat di mana? Nah, jadi kalau tercepatnya misalnya di Desember itu 2016. Kalau di Oktober 10 bulan masih bisa. Tercepatnya Oktober, September, 307 masih bisa. September, Agustus. Ini paling cepat di Agustus tahun 2025 sudah bisa, sehingga kalau S2-nya diakui. Jadi kalau Agustus itu berarti ini periode Agustus tahun 2025, Juni 1 sampai 30 Juni usulnya harus sudah diusulkan untuk mengajukan kenaikan pangkat. Jadi tetap. Jadi kalau S2-nya diakui,
dengan ketentuan S2-nya seperti yang tadi akan sebut sebesar ini. Jadi ada berbunyi begini. Kalau tidak setujui ini kata-kata ini tidak ada. Kalau tidak setujui. Jadi silakan apakah mengusulkan pencantuman gelar di kinerjanya atau kalau mungkin kelamaan atau apa silakan mengusulkan yang seperti tadi tanpa S2-nya. Jadi demikian, kalau tanpa S2 maka Agustus sudah bisa diusulkan kenaikan pangkat. Nanti 3 ini di print, konversi, akumulasi, dan penetapan angka kreditnya. Penetapan angka kreditnya seperti ini, maka dengan sendirinya akan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, jenjang, jabatan setingkat lebih tinggi menjadi alih jenjang dia pangkat golongan ruang 4. Yakinkan di kinerjanya sudah tersinkronkan seperti demikian. Mudah-mudahan apa yang dapat saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Semoga dimudahkan segala urusannya. Mohon maaf segala kekurangan. Apabila ada yang kurang paham bisa kembali di WA. Mudah-mudahan saya dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya pada saya pribadi. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.